Roda kehidupan harus bisa berjalan dengan baik sesuai dengan plan yang sudah tersusun rapi oleh setiap individu hidup dan yang berpikir di muka bumi ini, sehingga tercapainya suatu target oleh setiap individu masing-masing atau sesuai dengan ekspektasi diri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sutisna yang menyampaikan bahwa ekspektasi adalah suatu kepercayaan atau keyakinan individual sebelumnya tentang berbagai hal yang seharusnya terjadi pada situasi tertentu. Meskipun demikian, terkadang sesuatu hal atau hasil yang diharapkan tidak berjalan dengan ekspektasi yang diharapkan, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan meyakini bahwasanya hal yang kita ingin capai tersebut akan terrealisasikan dengan baik. Melihat hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang sangat besar dalam benak kita. Kenapa ekspektasi yang kita ingin capai tidak terpenuhi? Menurut kami, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah berlalu, di mana sebuah ekspektasi tidak bisa terrealisasikan dengan baik karena ada beberapa faktor. Di antaranya, plan atau rencana tidak tersusun dengan rapi, di mana sebenarnya untuk bisa mencapai atau menggapai sesuatu hal dalam hidup kita diwajibkan memiliki plan atau rencana yang matang. Jangan sampai sesuatu hal yang kita dambakan atau hasil yang kita gapai hanya terbayang dalam benak semata. Karena dengan adanya plan yang maksimal dalam mencapai suatu tujuan akan memberikan gambaran kita untuk melangkah dan apa saja yang harus dikerjakan oleh setiap individu itu sendiri. Contoh kecil, kita membangun sebuah wirausaha. Kita punya keinginan dalam mengembangkan diri di bidang wirausaha. Contoh kecil, kita membangun atau memiliki kedai yang kita kelola. Dari kedai yang kita bangun, kelak akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi saat usaha yang kita lakukan itu berjalan. Jelas dari contoh kecil tadi, tidak dibenarkan sama sekali, di mana yang difikirkan oleh kita hanya keuntungan yang ada dalam plan kita, sementara resiko-resiko lainnya tidak masuk dalam plan yang semestinya harus masuk draft, sehingga akan muncul sesuatu kesimpulan dan mendapatkan apa yang kita inginkan dari sesuatu yang kita lakukan. Target terlalu muluk-muluk atau berlebihan. Memiliki target dalam hidup itu sangatlah penting agar hidup kita ada tantangan yang harus diprioritaskan. Namun, melihat target yang muluk-muluk atau berlebihan dibandingkan kapasitas yang kita miliki tidak akan memberikan dampak yang positif, namun hasilnya akan sebaliknya. Tidak punya keinginan untuk merealisasikannya. Mencapai sesuatu hal yang kita plan sebelumnya akan memberikan dampak positif terhadap hidup kita. Salah satunya kebahagiaan dan kepuasan diri. Namun, apabila kita memiliki plan yang baik, tapi kita tidak ada keinginan untuk melalui atau memulai merealisasikannya dalam bentuk nyata, jelas plan tersebut hanya akan menjadi sebuah wacana dan akhirnya tidak akan berdampak terhadap target yang kita inginkan sebelumnya. Iri hati. Permasalahan iri hati merupakan salah satu penyakit yang ada dalam diri kita. Kenapa demikian? Penyakit iri hati merupakan bentuk ketidakmampuan kita untuk merealisasikan sesuatu hal seperti orang lain untuk menggapai suatu target. Dampak yang paling buruk dengan adanya penyakit iri hati ialah kita tidak akan merubah sesuatu hal dari sudut pandang positif, namun kita pasti akan memandang sesuatu hal hanya dari sudut negatif terkait sesuatu hal yang berakibat fatal dalam kehidupan kita ke depannya untuk menjalankan kehidupan. Dari beberapa penyebab yang disampaikan tadi, kita sudah bisa menggambarkan terkait sesuatu hal yang akan berdampak apabila kita memiliki ekspektasi sangat tinggi tanpa didampingi dengan pengetahuan dan pengalaman dalam menggapai suatu hal dalam hidup. Dan pada akhirnya kita kecewa karena ekspektasi yang kita ingin capai tidak terpenuhi dengan baik. Sekian beberapa wacana yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan dampak positif untuk kehidupan kita ke depannya.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian wacana ini, kami meminta tolong untuk dikritik dan memberikan saran yang baik sehingga kita bisa belajar lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Salam hangat dari para penikmat kedamaian.